Kita kembali lagi berjumpa di hari kelima ibadah pekan doa malam hari ini. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Frankie Napitupulu dengan tema malam hari ini adalah apakah boleh mendoakan orang meninggal. Nah ini banyak yang suka salah persepsi termasuk saya. Jadi kalau ada Pendeta Frankie nanti mungkin lebih dijelaskan lagi, lebih sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Demikian kita akan memulai ibadah kita, pekan doa kita malam hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Boleh tepuk tangan, boleh bergoyang. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Glory, haleluya, puji namanya. We are together again, just praising the Lord. We are together again, in one chord. Something good is about to happen. Something good is in store. We are together again, just praising the Lord. We come together to praise and worship Him. We come together to love and to be loved. We come together to heal and to be healed. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise His holy name. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Malam hari ini kembali kami datang bersama-sama jemaat Tuhan untuk bersekutu dalam persekutuan pekan doa di hari yang kelima. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyertai kami, menyiapkan hati kami, sehingga kami semua boleh siap mengikuti persekutuan kami, memuji nama Tuhan. Teristimewa kami mau mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa untuk pokok doa yang sudah disiapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sepulangnya dari persekutuan kami ini, kami boleh membawa pulang berkat firman Tuhan dan juga kebersamaan yang indah yang kami akan rasakan di dalam persekutuan kami ini. Berkati dan urapi hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau kirim untuk melayani pada malam hari ini. Terkhusus untuk Pendeta Frankie Napitupulu, biarlah Engkau yang akan memakai dia menjadi alat Tuhan yang heran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji nama Tuhan bersama malaikat Tuhan di surga. Kita percaya bahwa malaikat Tuhan juga bersama dengan kita memuji nama Tuhan. Karena memang Allah kita itu patut kita puji dan kita muliakan melalui seluruh hidup kami, mulut kita dan seluruh kehidupan kita tentunya. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, tanganku kuangkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Kita katakan Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Kita nyanyikan lagi lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu untuk memasuki firman Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman.
Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Saya serahkan ke Pak Rengki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk menyatukan hati, mengangkat doa, sekaligus juga Tuhan untuk bermohon penguatan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya betul bahwa kami adalah orang yang lemah tanpa kuasa Tuhan. Oleh karena itu kuasa itu juga yang menggerakkan kami untuk melebur dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, akan kami telaah, agar kami keseluruhannya boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami hingga akhirnya. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh mengaruniakan kami kehidupan kekal. Perkenankan Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, boleh memahami, dan boleh mengalami bahkan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 12. Dan nantinya Ulangan pasal 14 ayat 1 sampai 2. Kita siapkan dulu dari Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Orang benar dan orang berhikmat, serta perbuatan-perbuatan mereka ada di tangan Allah. Baik itu kasih ataupun kebencian, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi semua orang. Nasib itu sama baik bagi orang benar maupun orang fasik, bagi orang baik dan tahir maupun orang najis, bagi orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Inilah kemalangan dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kekonyolan ada dalam hati mereka seumur hidup. Sesudah itu mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk di antara orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Baik kasih, kebencian,
maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayo, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati gembira, karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Hendaklah pakaianmu selalu putih, dan janganlah tiada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari, ya seumur hidupmu yang sia-sia. Sebab itulah bagianmu dalam hidup dan dalam jerih payah yang engkau lakukan di bawah matahari. Apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi pula aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan pertempuran bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami semua mereka semua. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita lanjutkan ke Ulangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat 2. Ulangan 14 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan demikian. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mencukur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Shalom. Orang semangat. Shalom. Baik, saya agak khawatir malam hari ini karena kita bicara tentang orang mati. Orang hidup berbicara tentang orang mati. Tapi gak apa-apalah, karena orang hidup masih bisa berbicara. Orang mati sudah tidak bisa berbicara. Meskipun orang mati punya kelebihan dari kita. Apa itu? Dia sudah pernah hidup. Benar sekali Pak. Kita belum pernah mati. Jadi jangan sombong dengan orang mati. Dia lebih unggul selangkah dari kita. Kan begitu. Sama dengan orang tua. Anak-anak muda, jangan merasa dirimu hebat. Karena orang tua lebih maju selangkah darimu. Apa itu? Orang tua pernah muda. Orang muda belum tentu tua. Setuju. Jadi jangan sombong anak muda ya. Itu udah cukup ya, khotbahnya selesai. Saya pendeta Franklin Apitupulu. Ini sebenarnya kali kedua saya diundang untuk pekan doa di GKI Cipinang Elok ini. Saya pendeta HKBP yang melayani di kantor distrik DKI Jakarta. Sebenarnya tinggal bulan ini karena SK mutasi saya sudah datang. Puji Tuhan di tanggal ini saya diundang jadi masih sempat. Ini Pak Pendeta, mana Pak Pendeta? Bulan depan saya sudah tidak di Jakarta. Ya, jadi semoga saya dirindukan. Ya, saya akan pindah tugas ke kantor pusat HKBP di PH Raja Tarutung dan akan berangkat di awal Juli beserta dengan keluarga dan anak-anak. Ya, istri Yesi Lucia Siburian, anak 3 yang paling besar laki-laki kelas 5 SD menuju kelas 6 nanti kalau naik kelas. Pasti ya, itu yang membuat anak-anak semakin malas karena pasti naik kelas. Kami dulu terancam tinggal kelas, makanya rajin belajar. Kemudian adiknya laki-laki juga kelas 2 SD menuju kelas 3. Yang paling kecil si bungsu, pasti si bungsu karena saya sudah tanya ibunya. Ya,
Bungsu, iya katanya. Karena yang berhak menentukan anak tambah harusnya ibu, bukan suami. Bertobatlah suami. Tanyakan istrimu. Perempuan, masih berumur 2 tahun 2 bulan. Kami tinggal di Pondok Kelapa dan menjadi anggota jemaat di HKBP Pondok Kelapa yang puji Tuhan setelah 32 tahun tidak memperoleh izin dari pemerintah kita. Hari ini resmi punya izin dan kami sedang membangun gereja itu sekarang. 32 tahun, masih ada loh gereja di Jakarta yang tidak dapat izin. Kamilah itu, HKBP Pondok Kelapa. Jadi masalah selesai, muncul masalah baru. Apa? Cari dana untuk bangun gereja. Berkenanlah Anda untuk membantu mereka. Paling tidak dalam doa. Itu perkenalan. Sekali lagi mudah-mudahan sebenarnya saya masih ada 2 jadwal lagi di GKI Cipinang Elok. Entah bagaimana cara saya harus meng-cancel ini. Tapi kalau gereja ini bisa mengongkosi saya nanti dari Tarutung, Sumatera Utara dan ke Cipinang, saya dengan senang hati akan datang. Karena saya tidak akan sebaik itu untuk menanggung sendiri ongkos saya. Begitu ya. Pak Hendra sama abang saya pendeta, beliau yang mengerjain saya terus. Baik, ini topiknya apakah boleh mendoakan orang meninggal? Boleh nggak sih? Udahlah, ngapain lagi dijelasin? Udah jawab tidak. Jadi untuk apa ini didiskusikan? Semua udah bilang tidak. Saya bilang iya juga, semua udah bilang tidak. Hidup ini jangan dipaksa. Hidup ini harus lahir dari kesadaran spiritual yang jelas tentang relasi hidup sebagai orang yang telah dimenangkan Kristus di dunia. Jadi ini bukan tentang bisa atau tidak, boleh atau tidak boleh, tapi ini tentang apakah saya hidup sebagai anak-anak yang diselamatkan Tuhan atau tidak. Jadi ini sekali lagi, kehidupan ini bukan tentang yin dan yang saja, bukan hanya bicara benar lawannya salah, boleh lawannya tidak boleh. Tapi baik boleh, baik tidak, semestinya itu muncul dari ekspresi hidup orang beriman sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus. Selebihnya saya tidak tanggung jawab. Karena urusannya menjadi urusan iman. Itu yang pertama. Apakah boleh mendoakan orang meninggal? Saya, ini pertanyaan yang gimana ya? Apalagi orang Batak, orang Batak doyan sekali bicara di kuburan. Anda boleh marah ke saya orang Batak, tapi kenyataan betul. Saya masih ingat waktu saya kecil, saya besar di kampung, saya disuruh menggembalakan kerbau. Kerbau itu selalu tempatnya itu digembalakan itu di pekuburan umum. Nah kalau musim liburan begini, pasca tahun baru, perantau-perantau dari Jakarta datang. Apa yang selalu mereka lakukan di situ? Bikin makanan di situ. Opung, ini oleh-oleh untukmu. Diletakkan di situ. Saya selalu berterima kasih Tuhan, ada berkat. Yang paling parah ditaruh di situ rokok. Dinyalakan di kayu-kayu begini. Opung, ini rokokmu. Ditaruh Jisamsu di situ. Opungnya nggak pernah ngerokok Jisamsu, batuk dia. Batuk. Nah, itu rezeki buat saya. Rezeki. Itu kenapa, dan itu yang membuat saya selalu berdoa, Tuhan kirimkanlah orang-orang bodoh datang ke kuburan ini. Sehingga rezeki saya tambah. Ya, saya makan enak di situ dengan teman-teman saya penggembala kerbau. Saya juga itulah jadi merokok saya di situ. Di masa saya masih kecil. Itu kenapa? Karena ada orang yang mengantarkan dan percaya, inilah yang kami bawa. Saya curiga waktu dia hidup, orang tuanya hidup, dia nggak pernah kasih makan. Giliran sudah mati dikasih makan. Hati anak muda, giliran orang tuamu meninggal nangis-nangis kau. Waktu dia hidup, dia yang nangis gara-gara kau. Ini refleksi. Saya mau mengajak kita untuk berbicara bahwa ternyata kita baca kitab Pengkhotbah, kita baca tadi apa yang Tuhan katakan melalui Musa di kitab Ulangan, apa yang terjadi? Sesungguhnya hati-hati kita tentang kehidupan. Karena berbicara kematian adalah ekspresi hidup, kemenangan orang yang hidup. Sehingga kita mesti yakin betul apa yang terjadi setelah kematian. Apakah doa masih menjangkau orang yang sudah meninggal? Bagaimana sikap orang benar menurut iman Kristen terhadap kematian dan doa bagi orang mati. Ini sering terjadi, saya pernah diundang untuk memimpin ibadah mengenang ibu kami yang sudah 10 tahun meninggal. Bolehkah itu? Udah mulai kecil suara itu kan?
Karena mungkin ada pelakunya di sini. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang boleh atau tidak. Nanti kita lihat pada saat kapankah dia boleh, pada saat kapan sesungguhnya ada yang salah di situ. Maka sedikit tentang Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12. Hiduplah sebagai orang yang hidup. Itu temanya. Hiduplah sebagai orang yang hidup. Artinya, ketika hari ini engkau hidup, hiduplah sebagai orang yang hidup. Karena ketika engkau mati, siapa yang tahu apa yang terjadi di situ? Tapi ada yang kita tahu, ada. Orang Kristen di situ bedanya. Ketika kaum nihilisme berkata tentang nothingness, kita datang dari kekosongan dan berakhir dengan kekosongan, disitulah iman kita diubah oleh Kristus. Oke, kita lahir sebagai orang yang telah diselamatkan dan pada akhirnya kita hidup dalam kekekalan dalam surga. Tapi ingat, kematian menjadi sebuah proses transisi ke sana. Jadi tidak ada yang berakhir, kematian justru menjadi awal kehidupan. Kita sama-sama mengimani itu. Sehingga ketika hari ini saya hidup, persiapkanlah matimu sebagai transisi masuk surga. Maka hiduplah sebagai orang yang hidup. Bukan hidup sebagai orang yang mati. Itu kata pengkhotbah. Seperti apapun. Itu kenapa saya nggak tahu apakah di GKI itu muncul. Tapi biasanya di HKBP, kalau orang sudah sekarat, itu pendeta selalu sibuk. Kenapa? Ada undangan untuk perjamuan kudus. Pak pendeta, perjamuan kudus, kenapa? Bapak saya kritis. Ini pengalaman saya sebagai pendeta, dulu saya melayani di jemaat di daerah Cijantung. Ada yang sakit di daerah Jakarta Selatan, di daerah Tebet. Udah kritis, saya ditelepon. Pak pendeta, perjamuan kudus, bapak saya sudah sekarat. Saya datang dong, dan sudah saya pastikan itu pasti terlambat. Macet. Nyampe ke sana, saya tanya dokter. Saya biasa begitu, ini masih hidup enggak? Secara teknis, dia sudah mati. Secara medis, dia sudah mati, tidak bergerak. Saya berpikir, untuk apa saya layani perjamuan kudus? Toh dia sudah mati. Saya bilang ke anaknya, Papa sudah meninggal, kata dokter. Izinkan saya berdoa saja, perjamuan kudus tidak saya layani. Tidak, Bapak, aku harus masuk surga. Harus perjamuan kudus, Pak pendeta. Oh, saya bingung. Gimana caranya? Pak pendeta, masukkan roti dan anggur itu ke infus. Masukkan ke sini. Biar bapak saya masuk surga. Waduh Tuhan, ini ajaran dari mana ini? Tapi gak mungkin saya maki-maki dia di situ. Dia sedang berduka. Hati-hati kita. Seringkali mati kita yang kita anggap memasukkan kita ke surga. Padahal hidup kita yang memasukkan kita ke surga. Saya berdoa di situ dan selesai. Kalau memang roti dan anggur bisa membuatmu ke surga, beli nanti 1 karung di Alfamart. Anggur dari sana 1 drum, silahkan minum bersama-sama. Yang ada benar kita mati betulan. Ini mesti kita pahami. Itu yang pertama, hiduplah sebagai orang yang hidup. Yang kedua, kita bicara Ulangan 14 ayat 1 sampai 2. Responilah kematian sebagai orang yang hidup. Responilah kematian sebagai orang yang hidup. Bagaimana caranya? Ketika saya mengubur, saya nggak tahu udah berapa orang yang saya layani di ibadah penguburan. Apa yang memastikan saya selalu semangat hidup ketika saya melihat itu? Sebentar lagi gue bakal nyusul elu. Sebentar lagi saya seperti kamu. Cepat atau lambat saya akan seperti kamu. Maka saya akan hidup karena suatu saat saya akan seperti kamu. Maka responilah kematian sebagai orang yang hidup. Itu yang harus kita pahami. Jangan mikirin yang lain. Memang kalau mesra-mesranya suami istri kan begitu. Kita cinta hidup sehidup iya. Sehidup iya. Sematinya? Nah itulah. Kita jangan terlalu romantis lah soal itu. Tetapi suatu saat saya menikah ini, suatu saat saya pasti akan mati atau istri saya yang mati duluan. Tapi hari ini responilah kematian yang akan terjadi itu sebagai orang yang hidup. Berapapun umurmu hari ini, berapa detik pun Tuhan kasih ke kita, responilah sebagai orang
yang hidup. Soal surga masuk atau tidak, saya selalu berkata selagi nafasku masih ada, surga akan menjadi bagianku. Seperti itu orang yang hidup. Jadi jangan langsung main mati aja. Dulu mamaku begitu, aku agak lama menikah. Mamaku sudah janda, dia selalu marah-marah. Menikahlah kau, menikahlah kau. Enggak lah, enggak usah diomongin lah, saya bilang. Menikahlah, kalau kau enggak menikah aku mati katanya. Sampai sekarang mamaku masih hidup. Serius, masih di kampung. Dan itu membuat saya senang ditempatkan balik ke kampung. Saya akan bertemu dengan dia yang sudah lansia itu. Itu artinya seringkali kita menganggap hidup sudah selesai. Ketika hari itu ada kondisi terburuk bagi kita. Tapi ingat, jangan katakan hidupmu sudah selesai. Siapa tahu hidupmu baru dimulai. Maka responilah kematian sebagai orang yang hidup. Mari kita lihat kematian itu tadinya sebagai musuh. Siapa di sini yang senang kalau ada kematian? Ada? Ada nggak manusia yang senang kalau ada orang mati? Ada, tukang gali kubur. Coba tanya, berapa? Sepi pak katanya. Ada loh. Coba dulu ngomong-ngomong sama mereka, apa doamu hari ini? Semoga Tuhan mengirimkan rezeki ke saya. Apa rezeki dia coba? Nah itulah. Itu coba kita lihat. Kematian sering disebut sebagai musuh. Tetapi di dalam Yesus telah dikalahkan. Dulu kematian adalah air hidup. Hidup yang diisi kenikmatan dunia, kata pengkhotbah. Tetapi kita lihat, sekarang Kristus bangkit, kuasa maut dikalahkan. Kita bicara di 1 Korintus 15. Nanti Anda bisa lihat di situ. Oke, dulu kematian sebagai musuh, tetapi dalam kebangkitan Kristus kuasa maut dikalahkan. Kita sekarang masa-masa eksaudi, masa-masa pasca oktav. Pasca oktav itu dalam tradisi jelang Pentakosta kita menerima kuasa dari atas. Tuhan sudah naik ke surga. Ini pasca oktav dan anugerah itu akan kita terima nanti di Pentakosta dalam Roh Kudus. Artinya Kristus sudah bangkit, kuasa maut dikalahkan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 11, ayat 25 sampai 26, ada kita yang tahu betul ayat itu? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maka jika ada anakmu, saudaramu, orang tuamu yang sudah mati meninggalkan dunia, jika dia mati di dalam Kristus, maka dia akan hidup di dalam Kristus. Tidak perlu doa untuk itu. Itu yang perlu kita bangun. Maka tidak ada orang yang tiba-tiba baik. Memang ada orang tiba-tiba baik? Ada. Kalau kita lagi ibadah penghiburan. Apa itu? Saya tahu betul siapa bapak ini. Dia adalah orang baik. Betul nggak sih? Saya tahu betul dia nggak pernah baik tuh. Mabok aja kerjanya. Tapi template, dia adalah orang baik. Percayalah, hanya orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, dan hidup kembali di dalam Tuhan. Ini anugerahnya. Maka saudara-saudara, orang yang mati dalam Kristus adalah mereka yang berbahagia. Kita baca itu di Wahyu 14 ayat 13. Kenapa? Kematian adalah pintu keabadian. Kematian adalah tinggal bersama Tuhan di rumah Bapa. Kematian adalah bersatu dengan umat Allah dalam kemuliaan. Itulah. Kita saja masih fana. Dan kita percaya bahwa ada eksistensi kemuliaan yang ada dalam persekutuan keselamatan Tuhan. Apa gunanya kita mendoakan itu? Apa doanya? Apa gunanya? Ini lebih kepada utilitasnya, saudara-saudara. Jadi saya tidak bicara berdosa, tidak berdosa di situ. Itu kenapa Paulus berkata tidak semua berguna. Tidak semua berdosa, tapi tidak semua berguna juga. Tapi jika kita sering larut dalam ketidakbergunaan, pelan-pelan itu akan menyeret kita ke dalam dosa. Saya khawatir di situ. Jadi apakah orang yang mendoakan orang mati akan masuk neraka? Bukan urusan saya. Urusan yang punya surga, yang punya neraka. Emang saya yang punya itu. Tetapi apakah dia berguna? Firman Tuhan berkata tidak berguna.
tidak berguna. Lebih ke situ. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti masuk. Memang Bapak Gereja yang bernama Siprianus berkata, kematian bukan kebinasaan, melainkan perpindahan ke tanah air surgawi, kata Siprianus. Maka kematian bukan titik, tapi koma dalam hidup orang percaya. Berarti orang mati selangkah lebih maju dari saya. Masa orang yang di belakang mendoakan yang di depan? Kita aja masih di belakang. Sama dengan kalau ada orang ngomongin kamu di belakangmu, gak usah sakit hati. Dia di belakang lu, gak akan pernah di depanmu. Kamu lebih hebat dari dia. Oh, dia ngomonginnya di belakang kok. Kalau kita percaya betul bahwa orang yang mati ini ada dalam kemenangan Tuhan, dia berada selangkah paling tidak di depanmu. Maka tidak ada urusannya bagi kita yang di belakangnya. Ini yang mau kita lihat. Maka sekali lagi, maka apakah boleh mendoakan orang mati? Memang kalau kami orang Batak nih saya nggak tahu lah yang lain ya. Biasanya sebelum upacara adat ada dulu acara orang keluarga. Berkelilinglah dekat peti, kemudian ngomonglah satu-satu ini. Mama, dulu aku tidak pernah peduli denganmu. Maafkan aku, Mama. Gimana kalau tiba-tiba mamanya ngomong, iya gue maafin lu. Nggak kabur tuh orang. Serius dulu kita. Ya, lu ngapain nangis lagi? Kan begitu. Kebiasaan. Oke. Apakah berdosa? Balik lagi tidak di situ konsepnya. Saya berani berkata itu. Berani. Ini bukan tentang dosa. Tetapi tentang bagaimana itu adalah sebuah kesia-siaan. Tapi ketika orang selalu bertahan dalam kesia-siaan, pelan-pelan bisa saja dia jatuh ke dalam dosa. Jawab aku, Mama. Siapa yang sering gitu? Ada kan? Mama jawab aku. Kenapa? Kata maknya. Yakin masih ada di situ? Ayolah. Jangan terlalu kita dramatisir hidup kita. Bolehkah berduka? Silahkan. Kata Allah tadi di ulangan itu. Ya, silahkan menorehkan. Tapi ingat kamu adalah orang kudus. Bolehkah menangis? Silahkan. Jadi kalau ada orang, saya pernah menghentikan, mohon maaf. Kita sedang bersiap-siap untuk ibadah penghiburan di rumah duka. Tiba-tiba ada ya temanku yang sangat-sangat pemberita Injil. Nangis-nangislah istrinya yang sudah janda itu. Ibu, diam. Kamu sudah seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Percayalah, Bapak ini sudah di surga. Hentikan tangismu. Saya langsung, kau yang berhenti ngomong, saya bilang ke dia. Hentikan omonganmu. Kenapa? Kita kehilangan uang 100.000 aja kita sedih toh. Apalagi dia kehilangan suaminya untuk selamanya. Jangan katakan kehilangan orang itu tidak menyedihkan. Duka itu. Saya orang yang lama baru bisa bertemu bapak saya. Karena saya merantau dari lama, kemudian saya harus kembali dan beberapa tahun kemudian dia meninggal. Anakku jadi pendeta lah kata dia. Enggak saya bilang. Jadi pendeta lah. Oh saya mau, pas saya jadi vikaris, calon pendeta, meninggal dia. Meninggal. Nangis saya. Itu seumur hidup saya nangis. Tuhan kalau toh dia harus mati, kenapa saya jadi pendeta hari ini? Itu saya katakan. Tetapi ternyata ekspresi itu diubah dengan saya mesti jadi pendeta hingga hari ini meskipun dia sudah mati. Itulah doa yang terbaik Bapak Ibu. Jika kau yakini bahwa orang yang kau kasihi itu adalah orang yang berkemenangan, maka jadilah menjadi orang yang menang. Warisan kemenangan. Kalau kau yakin orang tuamu yang meninggal itu adalah pemenang, maka jangan jadi anak-anak pecundang. Itu doa yang paling benar. Kan seperti itu. Apalagi ungkapan meminta orang mati mendoakan yang hidup. Kok bisa ya? Doakan kami ya Ibu. Ya mari kita berdoa katanya. Balik lagi kabur kita semua. Tapi yang paling sering minta nomor ya kita ya. Wahai pecinta-pecinta nomor buntut. Kenapa selalu berharap kepada orang mati? Gak apa-apalah, kode alam katanya. Ya.
Nomor berapa Mbah? 01. Apa itu? Setan. Kok bisa setan? Lu setannya. Kan begitu. Kita lihat. Maka itu kenapa kekristenan kita, utamanya kita yang arus utama, saya menyebut, mohon maaf saya pakai istilah itu, hampir tidak punya yang namanya tradisi berdoa kepada orang mati. Saya yakin betul, saya sudah baca, GKI pun tidak. Ini yang perlu kita lihat. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, jikapun hari ini kita berdoa, berdoalah kepada yang hidup. Bagi orang yang hidup. Catatan Alkitab menolak komunikasi dengan arwah. Ya. Kalau di orang Batak ada tingkatan-tingkatan arwah. Begu. Hantu. Ada tingkatan hantu. Saya jelaskan ya. Biar tahu nanti hantu yang mana nih yang datang. Orang Batak kalau mati, hantu yang paling rendah kelasnya disebut dengan begu. Begu. Dicatat ya, ini penting ini. Begu. Begu ini belum punya tempat tinggal. Belum meyakini betul bahwa dia sudah pergi. Nah, inilah yang sering kembali ke rumah, banting-banting piring, yang itu sering ngatok-ngatok pintu. Nah, biasanya itu ada pohon di kampung, nanti silakan orang yang dari kampung saya punya namanya bambu kecil, namanya sanggar dia. Sanggar kayak aru gitu kecil, arung kecil. Nah, disitulah dia terus nyangkut-nyangkut, pulang menyampok. Nah itu namanya begu kelas rendah, paling bawah. Lama-lama dia naik tingkat. Nah, dia sudah punya tempat tinggal, namanya sobaon. Kalau di orang teman-teman penunggu, dia punya tempat. Oh, saya cocoknya di pohon beringin ini. Disitulah dia terus nunggu. Oh, saya cocoknya di batu ini. Nah, disitulah dia. Saya cocoknya. Itu namanya sobaon. Nah, itu kalau orang lewat situ biasanya orang hidup bilang, permisi ya Pung, gitu. Yang itu. Nah, itulah itu. Ah ya. Permisi ya. Nah, itu sobaon. Kemudian naiklah dia dalam tingkat yang paling ya lumayan tinggi lah. Sumangot namanya. Sumangot, dicatat, ini penting ini. Sumangot. Sumangot itu adalah arwah yang bisa memberkati. Biasanya dia panggil ini, oh Pung, berkati kami seluruh anak-anakmu. Nah, itu Sumangot itu. Nah, udah punya kekuatan baru dia. Yang paling tinggi namanya Sahala. Sahala itu adalah roh yang berubah menjadi jiwa tertinggi dari kehidupan. Sahala. Sahala ini adalah yang bisa memberkati jiwa. Yang bisa masuk kembali kepada kehidupan orang-orang yang hidup. Oh Pung, berikanlah sahalamu ke saya. Haris mata. Itulah sahala. Itu kenapa kaum-kaum animisme di Tapanuli selalu berdoa kepada orang mati. Tapi kemudian misionar masuk. Roh itu, kita lihat ya. Roh itu ada di mana? Roh itu seperti apa? Paling tidak roh akan diambil penciptanya. Paling tidak. Sehingga ketika ada yang namanya penghakiman terakhir. Kebangkitan dari orang mati. Itu kemudian akan masuk kembali dalam kekekalan bagi orang yang menang. Itu kenapa di Imamat 19 ayat 31, Ulangan 18 ayat 11, jangan berpaling kepada arwah dan roh peramal. Hal ini dianggap najis dan bagian dari penyembahan berhala. Yang terakhir, setelah mati, kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus membuat perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dan Lazarus. Ketika orang kaya hidup, Lazarus menjadi pengemis, orang miskin di bawah. Dan dia tidak membagikan apa-apa karena dia yang menderita, yang korengan dan seterusnya. Kemudian ketika masuk surga, nasib berbalik. Orang kaya itu masuk neraka, Lazarus di surga. Apa yang terjadi? Di situ ada Abraham, kemudian ditanya.
Teriak dia dari neraka. Bolehkah seperti ini? Ini panas sekali di sini. Tolonglah kasih air saya. Oh, nggak bisa. Tidak ada jembatan antara orang dunia orang mati dan dunia orang hidup. Ini doktrin Bapak Ibu. Ini doktrin iman. Tidak ada jembatan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Maka di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi bukan karena doamu penghakiman itu. Tapi karena kehidupan itu. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan saat kita berduka? Berdoalah bagimu. Berdoalah bagi saudaramu. Itu yang penting. Doakanlah yang ditinggalkan secara langsung, nyata. Berilah kesaksian iman bahwa ada kebangkitan dan pengharapan kekal. Dan tolonglah orang untuk bangkit dari keterpurukan karena kedukaannya. Itu yang mesti kita lakukan. Bagaimana dengan mengheningkan cipta? Maka tolong orang-orang Kristen jangan katakan untuk mengenang arwah-arwah. Tolong ya. Mari kita hening. Bukan arwahnya yang dikenang. Tapi apa? Jasa mereka dengan rasa syukur. Dan mendoakan agar apa yang mereka kerjakan di dunia berbuah bagi kehidupan yang lebih baik. Maka jangan meminta pengampunan bagi orang mati. Tapi mintalah pengampunan bagi orang hidup sebelum dia mati. Ini yang perlu kita lakukan. Maka sudah terjawab ya? Bolehkah mendoakan orang meninggal? Ya, silahkan direnungkan dalam kehidupan. Silahkan Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Satu atau dua? Satu atau dua saja. Gak usah banyak-banyak, satu atau dua saja. Ya, karena saya khawatir saya tidak bisa jawab. Oh, silakan. Ini Bu. Selamat malam Pak Pendeta. Oh, ini teman semarga ini. Pak Nabitupulu, silakan. Silakan Pak. Ini Bang, saya mau tanya buat Abang. Tuhan Yesus, tadi kan Abang bilang ya, ketika Lazarus mati dan orang kaya mati, itu Tuhan Yesus bilang, Bapak Abraham menggambarkan Pak Abraham bilang neraka, orang kaya di neraka dan Abraham beserta orang kaya di surga. Orang miskin. Lazarus. Siap. Orang miskin Lazarus di surga. Ya. Itu kita catat neraka ya. Tapi ada di ayat yang lain, Matius 25 ayat 30, Tuhan Yesus kasih perumpamaan bahwasanya hamba yang jahat itu masuk di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kerta gigi. Yang mau saya tanyakan, apakah roh orang yang sudah meninggal itu langsung ke neraka atau ke dalam kegelapan yang paling gelap? Terima kasih. Baik, sudah saya duga ini. Agak susah menjawab ini. Nanti bisalah ditanya ke pendetanya lah ini Pak. Saya Baik, sebelum ke pertanyaan kedua, kita sepakati dulu tentang Sheol, nanti dilihat ayat catatannya, dan tentang Hades. Mau tidak mau, Paulus juga harus meminta tolong kepada filosofi tentang yang namanya dunia orang mati. Memang dikatakan tentang ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, kita bicara tentang upaya Yesus untuk menyelamatkan orang-orang sebelumnya dalam dunia orang mati. Itu diterjemahkan dengan kata Hades. Hades itu adalah tempat sementara sampai penghakiman itu tiba. Dan nanti literatur Alkitab yang menempatkan itu bisa nanti dilihat. Tetapi memang
apakah dia langsung ke surga? Meskipun ada catatan yang mengatakan bahwa ada Abraham di surga. Artinya dia tidak melewati Hades. Ada Henok di surga yang walaupun dia tidak melewati kematian. Kemudian ada Elia yang ke surga walaupun dia tidak melewati kematian. Dan kemudian ketika Musa nampak di bukit ketika Yesus mengalami transfigurasi, itu ada Musa di situ. Artinya Musa yang meninggal di Nebo pun ada di surga. Ternyata ada catatan-catatan tertentu yang mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa Tuhan menempatkan orang-orang tanpa melewati proses itu di surga ketika ada itu. Nah, bagi saya itu cukup untuk mengatakan surga itu otoritas yang punya. Tetapi iman kita, doktrin kita, utamanya pengakuan iman rasuli kita, apostolikum dan seterusnya, berbicara tentang bahwa akan ada kebangkitan orang mati dan pada akhirnya kita akan berbicara tentang penghakiman. Bagi saya berarti orang-orang yang hidup dan yang mati itu serentak akan mengalami penghakiman. Dan ada tempat transit mereka. Saya cuma tidak tahu di daerah mana hadis ini. Apakah dia di Jatinegara, apakah dia di Kampung Melayu, saya tidak tahu persis Pak Nabi Tupulu. Tetapi yang bisa kita imani bahwa ternyata Tuhan, dulu saya pernah berdiskusi tentang ini dengan lansia gereja. Dia langsung bikin statement, saya percaya bahwa roh kita itu disimpan di flash disk, kata dia. Orang tua dia, umur 80 tahun. Flash disknya Tuhan yang tidak tahu diletakkan di mana. Tapi jangan terpengaruh dengan filosofi Hades orang Yunani. Karena pada saat itu ketika Hercules masuk ke Hades, dia bisa tarik jiwa dari situ untuk keluar dan hidup kembali. Bukan di situ filosofinya. Memang di perjanjian lama kata Sheol muncul sebagai tempat sementara, tapi kemudian diperbaharui dengan kata Hades. Hades itu jangan diterjemahkan sebagai tempat, tapi diterjemahkanlah itu sebagai dunia orang mati. Itu tempat, kalau bicara tempat, surga juga saya tidak bisa tentukan itu sebagai tempat. Karena tidak ada catatan Alkitab yang berbicara tentang surga sebagai tempat, apakah itu daerahnya bebas AC, bebas yang daerah tropis atau daerah ini tidak ditentukan. Tetapi kita bicara tentang tempat terakhir bagi orang-orang yang telah beroleh kemenangan. Itu mungkin pertanyaan yang luar biasa sih menurut saya, yang perlu kita jelaskan juga dalam relasi, dalam doktrin-doktrin kekristenan kita. Bahwa saya tidak harus jelaskan tentang purgatori ya, saya tidak perlu jelaskan karena itu ada tradisi tertentu yang muncul di teman-teman kita Katolik tentang api penyucian. Tapi balik lagi, inilah iman yang dikembangkan dalam iman Calvinis, Lutheran dan doktrin iman kita yang berkata tidak ada lagi jembatan antara orang mati dengan orang yang hidup. Soal di manakah roh itu berada, saya percaya betul tentang dunia orang mati yang sesungguhnya disitulah orang mati itu berada. Dan akan dibangkitkan kelak dan bersama-sama akan mendapat penghakiman yang sama dengan kita. Ternyata nasib kita sama dengan mereka, akan dapat penghakiman. Mudah-mudahan kita punya nasib yang sama juga, mendapat pengampunan dari Tuhan. Itu saja mungkin jawaban saya. Ada 1, 2 lagi. Ini boleh berapa lama? Biasanya pulang jam berapa, Oma? Hah? 9 ya? Oh, kata Oma jam 9, berarti 1 atau 2 lagi saja. Tapi tolong jangan lansia semua ya. Iya. Oh ada Ibu, silakan. Karena tidak ada urusan lansia dengan anak muda soal kematian. Selamat malam Pak, saya mau menanyakan, saya tuh pernah berbicara dengan orang yang percaya aliran Yahudi. Dan mereka, Yahudi apa namanya itu, di YouTube saya pernah lihat itu. Tapi dia berbicara, saya nggak mau mati. Karena rapture itu loh Pak, yang pengangkatan. Saya maunya nanti diangkat Tuhan, jadi saya nggak mengalami kematian. Apakah itu, saya nggak bisa mikir gitu, mana bisa? Emangnya kamu Henokh? Saya bilang gitu. Tolong kalau Bapak bisa jelaskan itu. Terima kasih Oma. Ya,
Kalau bisa begitu saya juga pengen diangkat gitu, tapi berat badan saya tidak memungkinkan. Tapi ada satu hal, ya, tapi kita lihat catatan Alkitab, Henok. Henok itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, itu catatannya. Henok seumur hidupnya adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Itu dicatat di situ. Bayangkan pergaulan macam apa yang kita anggap bisa memastikan saya itu adalah orang yang benar. Jangan sampai kita menganggap diri kita benar. Itu maka keselamatan kita itu anugerah. Kenapa? Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kita lihat di surat Roma. Ya toh, itu dulu. Jadi semua pengangkatan itu adalah orang-orang yang benar yang selama hidupnya bergaul dengan Tuhan. Kan seperti itu. Nah, dia selama ini bergaul dengan siapa? Misalnya ya, saya tanpa harus menghakimi orang yang mengatakan itu. Tapi nggak apa-apa, tapi maksud saya masih hidup orang yang ngomong itu, Ibu? Masih? Oh, saya tahu salah satu orang, tapi saya tidak harus sebut nama, saya tendensi. Yang sampai dia menunggu terjadi pengangkatan itu, ada satu denominasi, saya nggak tahu itu di Surabaya. Ya, saya nggak usah sebut namanya, tapi dia bilang ke anak-anaknya, jangan kubur saya, karena saya akan hidup kembali dan mengalami pengangkatan. Nah, dan dia sudah dikubur, nggak diangkat-angkat dia. Nah, maksud saya jangan sampai, itu kenapa kita diskusi ini saya kira. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam doktrin yang mencoba untuk masuk ke dalam otoritas Tuhan. Apakah dia akan diangkat Tuhan? Ya sah-sah saja, tapi bukan dia yang menentukan dia diangkat atau tidak. Karena Henok tidak pernah bilang Tuhan angkat saya. Tapi Henok karena hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, you don't need untuk melewati kematian. Kan itu kira-kira. Nah, pertanyaannya, apakah Frankie sudah layak untuk tidak melewati kematian? Saya akan berkata, Tuhan, saya tidak layak. Apakah saya tidak akan melewati kematian? Lewati kematian aja lah dulu. Kan begitu. Kenapa? Karena dalam iman Kristen kita, kematian adalah masa awal masuk ke dalam kehidupan kekal. Seperti itu ya Oma ya. Jangan terpengaruh ya. Bilang saya GKI tidak akan terganggu dengan kamu. Nah, seperti itu. Saya percaya betul saya diselamatkan oleh Kristus. Dan saya percaya betul hidup kekal adalah bagian saya. Nah, gitu. Itu saja. Kapan itu terjadi? Biarlah Tuhanku yang berotoritas atas saya. Seperti itu Oma ya. Ya gak apa-apa lah, dia mungkin pengen biar ibu masuk ngasih perpuluhan. Silakan. Ya, ada lagi silakan. Ya, satu lagi atau dua lagi? Kita sepakati satu lagi kata panitia. Bisa aja. Bisa aja lah, nanti saya harus meyakinkan keselamatan saya pulang. Silakan. Shalom Pak Pendeta, shalom Bapak Ibu semua. Saya Novarianto Sibagariang. Mau bertanya terkait dengan penjelasan Pak Pendeta tadi ya, terkait dengan bukan mati kita yang memasukkan kita ke surga, hidup kita yang memasukkan kita ke surga. Nah, bagaimana itu mungkin saya menganggapnya agak sedikit kontradiksi dengan ayat yang aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah memelihara iman. Nah, itu seperti apa? Apakah ketika kita sudah berbuat baik sepanjang hidup kita misalnya, tetapi ketika ada suatu waktu, kan kita tidak tahu kapan kita akan mati kan. Ketika dia ada sesuatu yang hal yang tidak baik yang dia lakukan, tapi ketika saat itu juga dia meninggal, itu akan seperti apa? Apakah dia akan ke kiri atau ke neraka? Ya, terima kasih. Saya mungkin minta pandangannya Pak Pendeta. Terima Baik. kasih. Kayaknya bisa panjang ini karena pertanyaannya singkat-singkat, nggak seperti di adat Batak itu panjang. Meskipun orang Batak yang nanya. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Ada yang mau berangkat sekarang? Nah, betul. Itulah kata kuncinya. Bahwa ternyata surga menjadi bagian kita, tetapi kita belum meninggalkan dunia ini.
pertandingan. Makanya Paulus selalu menganalogikan kehidupan ini sebagai pertandingan. Aku sudah mengakhiri pertandinganku. Itu artinya bahwa waktunya sudah dekat. Dan saya kira ketika hidup ini adalah pertandingan, bukan soal matinya, tapi soal hidup pertandingannya. Karena kan menang atau tidaknya kan ditentukan pertandingannya, bukan ditentukan akhir pertandingannya. Itu kenapa dalam sepak bola ada yang namanya additional time, ada yang namanya injury time. Itu artinya potensi kita untuk mengakhiri pertandingan dengan baik bagi orang yang belum baik itu lebih terbuka. Itu kenapa bagi saya hidup ini adalah injury time, additional time buat saya. Entah buat Bapak Ibu, tapi buat saya hari ini Tuhan lagi memberikan saya injury time. Artinya bahwa itu kenapa, entah kenapa ya orang-orang yang orang yang jugul, apa bahasa Indonesia, orang yang bandel, orang yang bebal, itu umurnya panjang-panjang ya. Ya enggak sih? Orang-orang yang selalu nyakitin hati gitu kan. Meskipun satu gereja kita sudah mendoakan Tuhan ambil nyawanya. Tapi panjang kali umurnya kan. Jadi salah satu cara untuk memanjangkan umur, bebal lah. Ya. Nah, itu. Tapi begini, orang-orang baik entah kenapa duluan gitu kan ya. Baik itu pengalaman kita kan. Orang-orang baik entah kenapa ini baik banget nih orang, tapi kenapa dia duluan. Saya punya refleksi iman tentang itu. Bisa kita tidak setuju. Balik lagi ke yang tadi, Tuhan memperpanjang masa pertandingannya. Tuhan memperpanjang masa pertandingannya. Sehingga ketika pertandingan itu selesai, apakah dia menjadi pemenang atau tidak. Maka pahamilah hidup sebagai kairos. Apa itu kairos? Momentum, waktu yang bisa ada bisa tidak. Hiduplah engkau hari ini seolah-olah esok kau akan mati. Kan itu sebenarnya kata Paulus itu. Berbuat baiklah engkau hari ini karena besok kau bisa mati. Cintailah suamimu karena engkau bisa kehilangan dia besok. Cintailah istrimu karena kau bisa kehilangan dia besok. Cintailah anakmu, cintailah orang tuamu, cintailah persekutuanmu karena esok belum tentu ada untukmu. Itu pertandingannya. Setelah itu game over. Kita tinggal tunggu penghakimannya. Itu kan doktrin iman kita. Maka garis bawahilah, aku telah mengakhiri pertandingan. Oke? Dan Paulus tahu betul bahwa dia hidup dalam iman. Nah pertanyaannya, apakah kita sesempurna itu? Disitulah kekuatan anugerah itu Bapak. Disitulah saya sangat-sangat bahagia menjadi orang Kristen. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena anugerah Tuhan. Maka jangan heran, orang yang bekerja setengah hari, sama upahnya dengan orang yang bekerja satu hari. Itu prinsip iman. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Nggak ada yang tahu. Ayolah, maka jangan ditunda-tunda bertobat. Kalau diminta jadi majelis, langsung mau. Ayolah, jangan tunggu bertobat ya baru mau jadi majelis. Tapi bertobatlah setelah jadi majelis. Kan begitu. Nah, seperti itu. Begitu ya. Jadi keluargamu adalah pertandinganmu dan imanmu yang menyelamatkanmu. Kita percaya konsep itu ya, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Itu adalah semacam panduan bagi kita untuk masuk bahwa dalam ketidaksempurnaanku pun Tuhan bisa menganugerahkan keselamatan bagiku. Jadi jangan jadi orang Farisi kita nanti ya. Bahaya itu. Jadi kita hakimi diri kita hakimi orang lain seolah-olah kita menjadi pecundang semuanya. Padahal tidak bisa seperti itu. Hidup atau mati, imanku tetap di dalam Kristus. Kira-kira itu ya. Cukup. Dari sini ada satu lagi, ada ibu tadi. Tapi berbaik hatilah cukup dua ini ya. Nanti kita kalau gereja ini bersedia memberi ongkos saya akan datang lagi nanti ke sini. Ya, silakan Bapak. Nanti Ibu, karena beliau moderator, nggak apa-apa lah dia penutup beliau. Mikrofonnya, tolong. Bisa kok bunyi. Ini aja Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tuh tadi, hiduplah sebagai orang hidup itu konkretnya seperti apa?
Tapi tadi ternyata sebagian sudah terjawab Pak. Jadi saya mungkin pertanyaan saya cuma itu tadinya. Jadi sudah terjawab kelihatannya. Baik, terima kasih Pak. Hiduplah sebagai orang hidup. Ya, jadi saya tambahkan Pak, karena Bapak sudah bertanya. Ini menarik. Banyak orang berkata, aku berani mati. Bagi saya, orang yang berani hidup itu lebih baik daripada orang yang berani mati. Itu lebih baik. Kenapa? Saya mau mati denganmu, kata suami kepada istri. Gombal itu. Karena suami yang baik adalah suami yang berkata, aku mau tetap hidup denganmu meskipun kau secerewet itu. Ya enggak sih? Ayolah. Bukankah hidup kita sering memaksa kita agar kita, Tuhan akhiri hidupku. Enggak lah. Nah itu cara orang hidup seperti itu. Tuhan mau sakit kayak mau apa kayak, aku akan tetap hidup. Jadi berlomba-lomba untuk hidup lah, jangan berlomba-lomba untuk mati. Ini serius. Kalau sudah mati, kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi selagi hidup saya pertaruhkan mati saya. Maka beranilah hidup ya, Ibu ya, meskipun sudah tua, sudah lansia, hidup. Tuhan jemputlah aku. Suamimu aja susah jemput waktu itu. Jemputlah aku. Emang Tuhan kurir? Akan tiba masanya Bu, tenang. Jika dalam rasa sakit engkau masih tetap hidup, berarti Tuhan butuh engkau hidup. Hiduplah sebagai orang hidup. Begitu. Ya jangan cepat-cepat matilah. Ya, kata pengkhotbah tadi begitu ya, nikmatilah sebagai ya kebahagiaan bersama istrimu buat yang masih punya istri. Kan begitu. Cukup ya? Silakan Bu, terakhir nanti daripada saya nggak dikasih pulang. Saya sedikit, Pak. Saya sering melihat kalau ada yang meninggal terus di depan jenazah itu berdoa. Kalau yang baru datang berdoa. Saya juga begitu melakukan begitu juga. Tapi saya nggak mendoakan yang sudah meninggal, itu udah urusan Tuhan. Tapi yang lain saya nggak ngerti. Nah kalau satu lagi kalau kita mau nyekar ke makam itu juga suka berdoa padahal berdoa di mana aja gitu bisa kan ya Pak. Jadi saya juga nggak ngerti apa yang didoakan di makam atau di depan jenazah gitu. Barusan penjelasan Bapak udah jelas kalau orang meninggal nggak bisa mendengarkan doa yang orang hidup, itu sia-sia. Begitu sebaliknya kita juga nggak bisa minta berkat atau minta doa dari orang yang udah meninggal gitu kan ya. Jadi sebetulnya pemandangan yang orang berdoa di depan jenazah dan di makam itu sebaiknya jangan mendoakan yang sudah meninggal atau minta minta berkat dari orang minta didoakan dari yang meninggal gitu ya Pak maksudnya. Baik. Atau masih boleh? Ya. Di minggu terakhir ujung tahun gereja sebelum Advent 1, HKBP itu punya tradisi minggu mengenang orang yang sudah meninggal. Nah, HKBP itu biasanya nama-nama orang yang meninggal dari 1 tahun liturgi itu di 1 tahun gerejawi itu dibacakan. Itu dengan konsep memento mori. Memento mori itu artinya ingatlah akan hari kematianmu, itu memento mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Jadi sebenarnya yang dikenang itu adalah kematian kita dengan memandang kematian orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu sebenarnya memento mori. Dan itu kenapa di HKBP itu misalnya, saya nggak tahu di tradisi liturgi GKI, tetapi di ujung tahun gerejawi jelang Advent pertama itu selalu dilakukan. Dan itu sebenarnya di poin Minggu Trinitas sebenarnya, akhir Trinitas, fase menuju Advent. Nah itu memento mori. Kemudian kita kan pernah tahu yang namanya Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita, memelihara kita dan seterusnya. Itu kenapa orang Batak doyan bikin tugu. Kalau pergi ke Samosir, pergi mana tuh kuburan itu cantik-cantik. Ya kan? Batunya tinggi-tinggi. Jangan katakan itu kebodohan. Jangan ya, meskipun ada faktor-faktor lain yang akan kita diskusikan di situ. Karena itulah cara anak-anaknya untuk bisa berkumpul bersama. Karena melalui orang tua yang dikubur di sinilah
Tuhan masih menyertai kita hingga hari ini. Kira-kira seperti itu doanya. Dan maka saya bukan orang yang suka nyekar, tapi kalau saya pulang kampung, ziarah, saya bukan peziarah. Misalnya papa saya sudah meninggal, kalau keluarga besar ziarah ke kuburan bapak, saya cuma nyetir doang. Udah silakan kalian di situ. Istri saya silahkan. Apa yang didoa? Terkadang saya ikut kalau mama saya sudah perintah. Ya, bagi saya mama saya itu, Frankie naik, katanya saya naik baru. Kita berdoa kami di situ. Apa? Tuhan berkati kami, anak-anak orang yang sudah mati ini. Kira-kira itu bahasanya itu. Dari kehidupan orang yang sudah pernah mati, yang sudah mati inilah kami bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Itu memento mori. Jadi mengingat kembali akan hari. Bolehkah membuat, kalau tradisi modern itu namanya in memoriam. Ada itu ya. Dan itu yang saya katakan tadi, akhirnya saya layani juga ibadah itu. Dan percayalah yang saya layani itu memang jemaat GKI. Iya, yang undang saya itu jemaat GKI. Dan di situ adik-adiknya HKBP banyak. Dibuatlah mengenang 1 tahun kepergian ibu. Disitulah saya mengatakan, tidak ada lagi mendoakan ibu. Tapi berdoalah bagimu. Itu yang Tuhan Yesus katakan di salib. Ya. Dirimu dan anak-anakmu lah tangisi. Jika hari ini sampai orang tuamu sudah tidak ada, kau tidak bertobat-tobat, doakanlah dirimu. Boleh. Silahkan lakukan itu. Tapi jangan sampai kita berkata, Ibu, berkati kami. Di situ tadi bedanya. Jadi bolehkah? Saya cuma khawatir karena keseringan boleh. Ada yang bablas. Dan saya kira itu tujuannya kenapa ini dilakukan malam hari ini. Itu maksud saya. Silahkan. Silahkan Anda mau berdoa bersama mengenang 100 hari, 1000 hari. Tapi pertanyaan saya, kenapa 100 hari? Kenapa enggak 101? 102? Itu yang harus Anda jawab ke saya. Kenapa 7 bulan? Kenapa enggak 8 bulan? Kenapa enggak bisa 1,5 tahun? Itu ya, jangan sampai itu merujuk kepada iman bahwa dalam 100 hari dia masih bisa memberkati kita. Masih ada relasi kita. Jangan sampai ke situ loh. Itu maksud saya. Gitu ya. Itu mungkin. Jadi ini sudah 1 tahun nih. Ayo kita kumpul. Dari kumpul lagi. Udah 2 tahun nih. Lah kenapa gak bisa kumpul sekali seminggu? Kan seperti itu. Itu maksudnya. Nah itu kekhawatirannya di situ. Jadi sehingga itu menjadi ritual dan berubah menjadi iman. Ini yang terakhir banget nih sebelum saya tutup. Ada biara tempat orang berdoa. Setiap malam mereka harus berdoa. Pendoa. Tapi sebelum mereka berdoa, entah kenapa ada kucing hitam di situ. Selalu gangguin orang berdoa ini. Akhirnya si pemimpin bilang, jangan berdoa dulu, ikat dulu kucing hitam itu. Diikat. Baru mereka berdoa. Setiap malam begitu, diikat dulu kucing itu, baru mereka berdoa. Berganti orang. Dan memang tidak diajari, lama-lama lupa orang bahwa ada hal yang membuat kucing hitam itu ada di situ. Maka ketika sudah berganti orang dan biar tetap jalan, setiap mereka mau berdoa, tunggu dulu, belum ada kucing hitam. Mereka cari dulu kucing hitam itu. Baru mereka ikat, sudah lengkap, mari kita berdoa. Itu kekhawatiran saya. Itu berhikmatlah. Berhikmatlah. Jangan sampai hal yang tidak berguna menyeret kita ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak.
Kami persilakan ada Bapak Ludi Hadianto dari GKI Citra 1 memberikan kesaksian. Dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Jadi pengajarannya sudah selesai. Kalau pengen cepat pulang, sebenarnya ini sudah tidak pulang lagi ya Pak Pendeta ya. Baik, jadi bermula dari ini kita ada pekerjaan, ada rapat bertemu dengan Pak Ari Dharma. Di dalam rapat itu dibahas karena kita sebelum ini mengalami tragedi di bulan Februari ya. Pak Ari bilang oke, kalau begitu boleh diminta untuk buat kesaksian enggak? Saya enggak berani bilang kesaksian, akan tapi ya udah cerita aja. Baiklah, ini kita coba jadi ya. Boleh mulai ditayangkan ya Pak. Saya ini ada teman-teman gabung itu di kelompok pecinta alam. Jadi ada yang junior, ada yang senior. Akan tapi kita ini kebanyakan yang senior lah. Nah, pecinta alam ini kita namakan grup kita adalah kura-kura gunung. Ya, di dalam lebih banyak kita melakukan pendakian gunung. Nah, di bulan September tahun 2024 itu ada satu teman meninggal di puncak Kartens. Ya, pendakian Kartens Piramid di Papua ini memang teknikal sekali. Ini salah satu dari puncak tertinggi di Indonesia dan merupakan salah satu dari 7 puncak dunia yang menjadi tujuan orang namakan Grand Slam gitu ya. Mendaki dari Everest, Kilimanjaro, Elbrus dan seterusnya. Salah satunya adalah Kartens. Nah, ini teman kita meninggal meninggalnya tanggal 23 September, akan tapi terlihat di sana berita masuk di itu seputar Papua itu adalah 1 Oktober baru bisa dievakuasi. Karena memang medannya sulit dan waktu itu memang pendakian belum dibuka secara resmi. Jadi mereka masih semi nyelundup lah lewat Freeport gitu ya. Dengan meninggalnya teman kita yang namanya Pak Hanefi Tantono ini, kita tadi ada disinggung sama Pak Pendeta in memoriam. Jadi kita teman-teman yang lain memang ada acara mendaki termasuk saya. Boleh next slide Pak, tolong. Saya dengan 2 teman ini, mumpung ingat ya. Jadi mohon nanti slide-slide ini tidak dibagikan kepada umum karena saya belum minta persetujuan dari keluarga-keluarga yang ada di slide ini. Ya, yang ada saya sendiri ya nggak apa-apa. Tapi yang bukan saya mohon tidak dibagikan hanya untuk di sini. Nah, ini 2 teman yang mendaki bersama saya. Jadi ceritanya adalah secara singkat. Kita ini harus berangkat ke Timika. Dari Timika itu ketinggian kira-kira 0 di atas permukaan laut. Langsung naik helikopter ke Lembah Kuning, Yellow Valley yang merupakan base camp di ketinggian sekitar 4.200. Jadi biasanya harus melakukan aklimatisasi. Ya, penyesuaian kadar oksigen, temperatur dan seterusnya. Nah, ini di hari aklimatisasi kita ada 2 teman di sana sudah almarhumah ini ya sekarang. Di belakang itu adalah mereka, Bu Elsa sama Bu Lili, teman saya mendaki. Di depan ini adalah pendaki dari Amerika yang baru turun. Jadi sehari sebelum pendakian kita, waktu kita melakukan aklimatisasi, itu ada 28 orang pendaki non-Indonesia semua selamat. Nggak ada masalah naik turun ya dengan pemandu-pemandunya karena cuaca bagus. Itu foto mereka bersama. Ya, pendaki dari US. Boleh next slide. Nah, ini adalah in memoriam tadi. Di hari aklimatisasi yang kiri, sebelah kiri itu saya berfoto
Dan sebelah kanan kita memasang plakat untuk teman tadi, almarhum Hanafi Tantono yang meninggal, kita pasang plakatnya di starting pendakian. Jadi karena di sana technical harus scrambling, jadi climbing dengan dibantu dengan tali. Oke, next slide. Di latar belakang saya dengan Kopassus ini ya, Kopassus, bukan Brimob ini. Jadi ada selalu dijaga baik Brimob, Kopassus atau Brimob itu bergantian karena itu daerah OPM. Di Yellow Valley itu mereka sering sekali ada itu, jadi selalu dijaga. Nah di latar belakangnya itu adalah puncak Kartens, di mana kita harus mendaki adalah dengan teknik scrambling tadi. Ini mohon ya sekali lagi nggak di share ini. Sebelah kanan itu adalah 3 teman saya sudah sampai puncak. Saya lebih duluan sampai puncak dan karena tidak tahan dengan terpaan hujan es, jadi saya izin turun dulu, mereka baru berfoto. Gitu. Memang tempatnya juga terbatas. Boleh lanjut? Nah, setelah dari sana, dari puncak, kita ini terbagi beberapa kelompok dengan pemandu masing-masing. Nah, 2 teman saya yang tadi, Bu Lili sama Bu Elsa, di dalam perjalanan turun ternyata kena hipotermia. Di mana waktu saya ada di atas, masih di atas mereka. Di atas mereka itu seharusnya kita turun 15 jam, ini lebih dari 24 jam. Sudah tertimpa hujan es, kena dingin, sub-zero temperature ya. Kita semua sih sudah prepare ya, baik latihan kita sudah lakukan, terus perlengkapan kita juga lengkap. Tapi waktu turun karena mungkin terekspos basah dan dingin, jadi 2 teman itu kena hipotermia. Waktu saya turun mereka sudah meninggal. Nah sebelah kiri itu adalah kita harus menurunkan jenazah, sebelah kanan itu adalah video waktu kita turun dari Yellow Valley ke Timika. Kira-kira seperti itu. Jadi yang saya bisa share adalah sewaktu kita semua itu dievakuasi oleh rescuer ya. Rescuer itu adalah mereka-mereka pendaki gunung yang masuk dalam kategori pendaki dunia. Salah satu rescuer 2 teman saya ini adalah Dawa Gyalje Sherpa yang dari Nepal, waktu itu nganter pendaki sebelumnya, sehari sebelumnya. Dan mereka, Dawa waktu itu juga melakukan rescue. Jadi dia yang menemui saya sebelum saya ketemu jenazah waktu turun. Dia yang temuin saya dan dia yang bilang nggak bisa menyelamatkan teman-teman. Jadi waktu sebelum saya turun kan saya juga mencoba cari tempat berteduh karena kedinginan tadi. Nah di dalam kedinginan itu ya itu yang bisa dilakukan adalah saya cuma berdoa saja bahwa saya masih ingat masih ada anak dan istri saya di sini, masih ada keluarga, jadi saya coba bertahan supaya tidak tidur. Karena yang hipotermia saya kemungkinan besar adalah karena mereka kedinginan, jantung lebih lambat, akhirnya tertidur. Jadi sampai dengan dipanggil Tuhan. Jadi yang kita bisa katakan adalah bahwa tadi kematian ini bisa terjadi tiba-tiba. Kita yang masuk komunitas itu ya setengah menantang alam, akan tetapi kematian yang mereka dapatkan mungkin adalah juga perkenanan Tuhan di tempat di mana mereka memang sangat bahagia gitu. Jadi sharing kita adalah sampai sini karena saya nggak mau berlarut sampai malam. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ya Ibu ya.
Ya, berikutnya kita akan mendengarkan kelompok gitar Orzora mempersembahkan pujian. Untuk memakai hidup kita sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pendeta, kami juga akan membawakan satu lagu, pakailah hidupmu, pakailah seluruh hidupmu, instrumental, gitar saja. Terima kasih pujiannya dari kelompok gitar Orzora. Kita mau memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Handri, dipersilakan.
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami malam ini. Terima kasih kalau kami boleh diingatkan akan satu rangkaian kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani bersama keluarga kami. Tuhan, pada malam ini, biarlah kami juga mau berdoa buat siapapun mereka yang saat ini boleh Tuhan anugerahkan usia mereka yang panjang, para orang tua kami. Kalaupun ada pada malam ini Bapak Ibu, Papa Mama kami yang masih bersama-sama dengan kami ingin mendoakan Tuhan untuk kebaikan, kesehatan, sukacita mereka. Mereka yang masih menemani kami, mereka yang Tuhan beri kesempatan untuk melihat cucu, cicit, mereka yang boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami doakan biarlah di usia yang panjang ini mereka tidak mengalami kesepian, keterasingan, bahkan sebuah perasaan bahwa mereka tidak berguna. Tanamkan di dalam hati mereka bahwa selama masih mereka diberi kesempatan untuk hidup, mereka tetap berguna untuk keluarga mereka. Kami doakan Tuhan setiap orang tua kami yang mungkin saat ini kondisi kesehatannya, keluhan-keluhan yang dia alami, dia ceritakan kepada kami sebagai anak-anaknya. Kami mau mendengarkan keluhan mereka. Jangan biarkan kami menghakimi atau mengatakan bahwa itu karena sudah tua. Tapi mereka juga membutuhkan perhatian, pertolongan. Dan itu semua mereka dapat dari anak-anaknya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap apapun yang saat ini Bapak, Ibu, Opa, Oma yang ada di panti-panti Compo, panti Freda, atau di yayasan-yayasan yang menampung mereka. Kami berdoa bila setiap bentuk pelayanan, perhatian yang boleh diberikan oleh pihak panti atau yayasan kepada Bapak Ibu para lansia ini, itu semuanya tercukupi sehingga mereka mengalami sukacita bersama dengan rekan-rekan dalam satu panti itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka yang mungkin menitipkan orang tua mereka di panti Freda dan di yayasan-yayasan untuk panti orang-orang jompo. Biarlah itu bukan sebagai cara mereka untuk tidak memperhatikan orang tua mereka. Kami doakan anak-anak yang menitipkan orang tuanya ini juga tetap mereka punya waktu, punya cinta kasih, perhatian kepada kedua orang tua atau kepada orang tua mereka yang sudah melahirkan mereka ke dalam dunia. Bapa, kami menyadari bahwa setiap kami tak akan pernah bisa menguasai hidup ini. Tapi biarlah malam ini kami belajar untuk rendah hati. Kapanpun kematian itu akan tiba. Sebagaimana pemazmur katakan, bila kami juga boleh belajar terus untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Supaya setiap kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kalau malam ini kami mau mendoakan ke orang tua kami yang masih Engkau beri kesempatan bersama-sama dengan kami. Kami menyebut nama mereka. Kami mau terus mengenang selama mereka masih ada dan hidup bersama dengan kami, anak-anaknya. Kami curahkan cinta kasih kami, segala bentuk perhatian kami, segala keluh kesah mereka. Kami ingin membuktikan bahwa kami adalah anak-anak yang berbakti sebelum Tuhan memanggil mereka. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri
ibadah pekan doa ini dengan satu pujian jalan serta Yesus. Jadi baik suka maupun duka, biarlah kita semua boleh berjalan hanya bersama Yesus. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Mari kita nyanyikan lagu ini. Boleh sambil begini Bapak Ibu, supaya ingat. Seperti anak sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan ketika Engkau berkenan menguasai hidup kami, dan kami percaya betul bahwa doa kami naikkan sebagai persembahan kehidupan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan kami ketika kami kembali ke dalam rumah, aktivitas, dan bahkan juga ke dalam pengharapan kami. Kami percaya Tuhan yang mengasihi kami, menguatkan hingga akhir hayat kami, dan kami masuk dan menjadi bagian dari keselamatan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah persekutuan kami, doa kami, dan kami percaya Engkau yang akan menjaga kami, memelihara hidup kami, bahkan ketika kami istirahat malam hari ini, esok kami diperkenankan menikmati hari baru dari Tuhan, untuk selalu mengenangkan segala kehidupan, bahkan kehidupan orang-orang yang sudah mendahului kami, menjadi pengenangan akan kebaikan Tuhan, dan bahkan mempersiapkan hidup kami menuju kekekalan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, segala kekurangan kami, agar kami selalu layak menjadi anak-anak Tuhan yang berserah, anak-anak Tuhan yang selalu percaya akan anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus perkenankan kami untuk selalu menerima berkat-Mu. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Duduk dan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Terpujilah Tuhan.
pengumuman dari panitia, esok hari, hari Sabtu adalah hari terakhir untuk pekan doa. Setelah itu kita akan memasuki hari raya Pentakosta pada hari Minggu. Besok hari juga masih ada satu kesaksian yang akan dibawakan oleh Pendeta Ruth. Itu adalah tentang perjuangan, pergumulan terhadap penyakit yang dideritanya. Jangan lupakan, jangan lewatkan hari yang terakhir ini. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Oh iya, besok hari itu jamnya dimajukan lebih awal. Ya, mulai dari jam 6 kita sudah mulai kudapan. Terima kasih.